Baik, kita lanjutkan untuk perkuliahan kita pada hari ini, pada malam hari, ya kan, tepatnya sesuai dengan jadwalnya. Kita percepat biar ada istirahat untuk pada malam harinya kita. Oke, saya tutup. Ini kalau sedikit sekali rasanya, kan, oh ada masuk si bulan. Saya ini si Ever kemana ini? Baru sekali mau masuk, habis itu kemarin nggak masuk lagi. Sampai pertemuan hari ini juga belum masuk. Ada yang tahu kemana dia? Ever, kemudian Rico sama Ronaldo, apakah masih di kelas kita atau tidak? Mana? Ada yang tahu? Kurang. Ini lagi pada di mana nih semuanya? Apakah di rumah atau lagi di tempat kerja? Di tempat kerja, Pak. Oh, Lopo lagi di tempat kerja. Di mana lokasinya Lopo? Di rumah dinas gubernur, Pak. Dinas Gubernur ya. Oke, ya. Di Pamung Praja kemarin ya bertugas. Tapi nggak masalah, nggak mengganggu aktivitasnya nih Lopo. Enggak, Pak. Ya, oke mantap. Ini Bintang lagi di mana nih, Bang Bintang Stompul? Lagi di rumah Pak, baru sampai. Oh, baru sampai PKL? Enggak? Kerja Pak. Ya, oke. Bulan Rizka lagi di mana nih posisinya? Lagi di rumah, Pak. Di rumah ya. Pulang kerja enggak? Baru pulang? Enggak, Pak. Enggak kerja? Enggak. Enggak. Ya. Mika lagi di mana ini posisinya? Masih dinas apa? Di rumah, Pak. Oh, lagi off. Iya, Pak. Oh, mantap. Oke, Rizky Devi lagi di mana posisinya? Mana si Rizky nih? Malu-malu dia. Menrova lagi di mana? Ya, Beriman Menrova. Lagi di rumah, Pak.
Di rumah ya. Oke. Ya. Baru pulang apa? Kerja enggak? Enggak. Yusuf di mana nih posisinya? Di rumah Pak, di rumah. Di rumah ya. Ronaldo. Mana nih posisinya Ronaldo? Masih di jalan Pak, izin Pak. Oh, oke, siap. Hati di jalan. Sekolah. Ever Sekolah Sebiring. Lagi di mana nih posisinya? Ever Sekolah Sembiring. Izin Pak, lagi di jalan Pak, baru pulang kerja. Oke, hati-hati. Iya Bapak. Saya pikir laki-laki dari nama kan. Makanya inilah kan nggak kenal wajah kita kan. Yang kacau nih nanti kalau jumpa salah menyebutkan. Oke, berarti yang belum hadir Riko sama M. Arif Fazila. Masalah sambil berjalan kita lanjutin untuk perkuliahan kita. Ada pertemuan hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan teori Montesquieu yang sama-sama kita ketahui ada lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sumber-sumber daripada pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di samping itu juga kita telah membahas mengenai norma yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di negara kita. Nah, sumber hukum yang berlaku di negara kita ada terbagi ke dalam dua kategori, kan demikian pada pertemuan yang lalu. Ada sumber hukum yang tertulis dan ada sumber hukum tidak tertulis. Nah, bagaimana sumber hukum tidak tertulis tadi bisa dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Saya yang masih ingat yang materi kita bahas pada minggu yang lalu, silakan. Maka ada yang masih ingat,
Halo, mana ini semuanya kok pada diam? Iya Pak. Nah, saya pikir pada tidur semua ini ya kan. Gimana? Enggak Pak. Nah, bagaimana sumber hukum yang tidak tertulis bisa dijadikan eh, dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kita? Lupa. Nah, sumber hukum tidak tertulis itu kan pada pertemuan yang lalu kita sudah sepakat adalah kebiasaan. Ya, kebiasaan. Nah, bagaimana kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum? Saya yang masih ingat atau sudah lupa semuanya? Iya, saya yakin udah agak lupa ya kan kenapa padatnya kerjaan ya membuat kita terlupa. Itulah sesuai dengan apa namanya satu ilmu, ingat kaji karena diulang. Ya kalau nggak diulang pasti lupa kajian yang sudah dibahas ya kan. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya kebiasaan itu bisa dijadikan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan pernah saya katakan bahwa ketika perbuatan tersebut dilakukan secara terus-menerus, ya kan? Syarat yang pertama, yang kedua, kebiasaan itu menjadi satu hal yang sangat penting bagi kelompok masyarakatnya ataupun yang melaksanakannya. Jadi ketika dua hal tersebut telah dipenuhi, kan maka kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di negara kita. Jadi tidak semua kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum, tergantung bagaimana implementasi kebiasaan tersebut
di dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Nah, ketika kebiasaan tersebut tidak diterapkan, maka dia tidak berlaku sebagai dasar hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pelaksanaan daripada Pancasila sebagai hukum dasar di negara kita, maka harus ada lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk menyebarluaskan ke lapisan masyarakat mengenai hal-hal yang boleh dilakukan oleh warga negara ataupun masyarakat dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kan sesuai dengan amalan daripada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dan Persatuan Indonesia implementasinya bagaimana? Ya, ketika semua masyarakat melaksanakan aturan hukum yang ada. Kan? Jadi tidak ada pelanggaran, mengetahui ya perannya masing-masing gitu ya. Itu baru bisa dikatakan bersatu. Tapi kalau tidak, ya itu belum ada pelaksanaan implementasi daripada undang-undang itu tadi. Baik, kita lihat berdasarkan Undang-Undang Dasar sesudah perubahan. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian hal ini berdampak pula prinsip pemerintahan yang berdasar atas sistem konstitusi ataupun hukum dasar. Dengan perkataan lain bahwa setiap yang dilakukan oleh warga negaranya harus mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku. Kekuasaan negara yang tertinggi adalah di tangan rakyat. Sesuai dengan rumusan pasal 1 ayat 2 yang menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, inilah menunjukkan adanya kebiasaan yang dijadikan sebagai hukum untuk pembentukan peraturan perundang-undangan.
Karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat yang memilih sendiri apa yang terbaik menurutnya. Ya kan? Nah, jadi hukum itu ya lahir untuk menjadi sebagai alat pembaharuan bagi masyarakat. Dia menata kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena semuanya ada di tangan rakyatnya. Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di Indonesia. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Memegang kekuasaan pemerintahan dalam arti kata bahwa Presiden sebagai pelaksana daripada Undang-Undang Dasar. Bagaimana cara melindungi hak-hak asasi manusia, kebebasan-kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara, menjamin tugas daripada presiden selaku kepala pemerintahan. Dalam hal ini dia adalah pelaksana daripada Undang-Undang Dasar. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Berdasarkan pasal 5, pasal 20, dan pasal 20A, Presiden seharusnya bekerja bersama-sama dengan Dewan. Akan tetapi, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan. Artinya bahwa kedudukan Presiden tidak tergantung kepada Dewan. Nah, jadi pertanggungjawaban Presiden ada di tangan rakyat. Rakyat dapat meminta pergantian presiden melalui MPR ketika presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan. Misalnya mengkhianati negara, presiden terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tidak mampu dalam menjaga keamanan negara. Ini bisa menjadi dasar bagi masyarakat ataupun rakyat untuk mengganti presiden. Makanya pertanggungjawaban presiden itu langsung kepada tangan rakyat, walaupun ada wakil-wakil rakyat di parlemen. Tapi tanggung jawabnya tidak kepada mereka. Nah, menteri ialah pembantu presiden. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. Sesuai dengan amanat pasal 17 yang menyatakan presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada Presiden. Nah, jadi Presiden dibantu oleh menterinya dalam pelaksanaan tugasnya. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator. Artinya kekuasaan tak terbatas. Kedudukan DPR adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7C Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden tidak dapat membukukan dan atau membubarkan DPR. Nah, walaupun kepala negara itu memiliki kekuasaan yang besar, tetapi dia juga tidak boleh semena-mena dalam bertindak. Kenapa? Karena sistem demokrasi telah mengatakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi segala sesuatu yang dilakukannya adalah untuk rakyat. Kita telah melihat bagaimana reformasi terjadi ketika hilangnya kepercayaan rakyat terhadap kepala negara. Runtuhnya kekuasaan Orde Baru, kan gitu. Nah, ini membuktikan bahwa kekuasaan itu ada kalanya terbatas jika dilakukan bertentangan dengan undang-undang. Kan itu dia. Nah, namun ketika Presiden dalam penyelenggaraannya sesuai dengan aturan, maka kepercayaan rakyat akan membuatnya masih tetap bisa bertahan hingga akhir masa jabatannya. Nah, kita lihat dalam pasal 4 dirumuskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka kekuasaan pemerintahan itu mengandung juga kekuasaan pengaturan dalam arti membentuk peraturan. Hal ini sesuai juga dengan pendapat dari Van Wijk dan W. Koninenberg yang menyatakan bahwa pelaksanaan dapat berarti pengeluaran, penetapan, atau berupa perbuatan-perbuatan nyata lainnya, ataupun berupa pengeluaran peraturan-peraturan lebih lanjut. Dengan pelaksanaan pemerintah. Jelas bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar, Presiden adalah sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan negara yang menjalankan seluruh tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas yang menyangkut ketetaprajaan, keamanan, kepolisian, dan pengaturan. Jadi kekuasaan itu diartikan adalah membentuk
sebuah peraturan dalam hal menjaga persatuan daripada bangsa. Membentuk peraturan. Nah, inilah dia, dengan membentuk peraturan, maka persatuan bisa terlaksana. Jadi tugas daripada presiden adalah bagaimana dia bisa menertibkan, ya kan, menjaga keamanan, aset negara dan sebagainya dari orang lain. Sebagai penyelenggara pemerintahan, presiden dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Oleh karena presiden juga merupakan pemegang kekuasaan pengaturan di Indonesia. Presiden dapat membentuk peraturan perundang-undangan. Walaupun yang nantinya membahas peraturan tersebut adalah legislatif. Tugas presiden adalah mengesahkan dan mengundangkannya. Nanti akan kita bahas. Fungsi pengaturan ini dapat terlihat dalam pembentukan undang-undang bersama DPR. Terlihat dalam pembentukan undang-undang bersama DPR. Pembentukan peraturan pemerintah. Kemudian pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang merupakan peraturan perundang-undangan yang disebut secara langsung oleh Undang-Undang Dasar. Dan juga pembentukan keputusan presiden yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berasal dari ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, baik sebelum dan sesudah amandemen. Gitu. Jadi bersama-sama dengan DPR. Nah, kalau di daerah kabupaten kota atau provinsi dalam membuat peraturan daerah. Tapi di dalam Undang-Undang Dasar yang secara tegas diuraikan adalah membentuk undang-undang. Yang kedua, membentuk peraturan pemerintah. Yang ketiga, membentuk Perpu. Dan yang keempat, membentuk Kepres. Nah, ini bisa dibahas bersama-sama dengan DPR. Nah, sedangkan peraturan yang lainnya tetap diakuin ya kan, berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, DPR memegang kekuasaan pembentuk undang-undang bersama Presiden. Dalam pasal 5 ayat 1 dirumuskan bahwa
Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Pasal 20 menetapkan bahwa yang pertama, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ketiga, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Keempat, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Kelima, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi 1 menit lagi waktunya habis. Nanti silakan dibuka lagi kelasnya, masuk kembali. Jadi dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, DPR memiliki peran yang sangat penting. Dan dalam hal pembahasannya bersama dengan pemerintah. Nah, ketika RUU ini tidak sesuai